Ya, jadi Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 60% itu okupansi. Kalau masih satu gedung itu 60%, itu landlord itu harus menyumbang atau katakanlah mengalami sebuah cost kerugian. Nah, kalau 70% itu paling tidak tingkat okupansinya itu kita yang namanya landlord itu sudah break even lah atau mungkin sudah ada profit sedikit. Nah, dari kondisi yang ada ini, bagaimana kita menyikapinya? Yang pasti show must go on, gitu loh. Nah, seperti tadi Pak Ferry bilang ini kan siklus kan. Jadi ini kan nggak mungkin begini seterusnya. Properti itu Oke. ada siklus 5 tahunan, ada siklus berapa. Nah, karena ada kondisi daripada pandemi ini, tentu siklusnya itu mengalami sebuah pertambahan waktu atau tahun dan lain sebagainya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana cara mensiasatinya? Kita berikan kepada tenan itu kepastian. Oke, you tetap tinggal, tetap ada di dalam apa namanya office ini. Kita berikan sama dia kemudahan. Apakah installmentnya kita bantu, diskonnya kita berikan, Oke. IPL atau service charge-nya itu bisa kita inikan. Nah, kira-kira strategi itu kita urung rembuk bersama supaya tenannya oke, landlord-nya juga oke. Kira-kira itu. Oke, Dan itu baik. sudah berhasil kok. Oke. Beberapa pengembang sudah melakukan itu dan berhasil. Gitu. Oke, baik. Berarti ini memang hanya siklus aja ketika nanti sesuai dengan Pak Ferry sampaikan jika sudah jelas kondisi politikan ini sudah jelas maka siklus ini akan kembali seperti normal. Sekarang saya ingin ke Pak Ferry. Pak Ferry, apakah kekosongan okupansi perkantoran di wilayah-wilayah besar ya Pak, katakanlah di Jakarta dan Surabaya, ini juga dipengaruhi karena tingginya pembangunan di wilayah-wilayah penyangga, Pak. Katakanlah di wilayah-wilayah penyangga Jakarta ini kan banyak wilayah-wilayah yang ingin menjadi bisnis distrik sendiri. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor kosongnya okupansi perkantoran di wilayah pusat, Pak? Ya, sebenarnya gini, pada dasarnya bisnis itu inginnya ada di pusat kawasan bisnis ya. Jadi kawasan pusat bisnis yang sudah terbentuk ini kan di CBD Jakarta, di Jalan Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, yang apa kita namakan segitiga emas itu. Kemudian ada distrik bisnis ya lainnya seperti misalnya di Jalan TB Simatupang. Nah, kalau di daerah-daerah ya, di luar kawasan itu, misalnya yang di apa masih di kota Jakarta tapi dia bukan karakternya bukan untuk bisnis untuk office ataupun di luar Jakarta ini marketnya juga agak berbeda gitu ya dan dia niche market artinya marketnya itu tidak terlalu banyak gitu ya jadi sebenarnya ini tidak terpengaruh orang tetap akan memilih untuk berada di kawasan bisnis sebagai tujuan atau lokasi utama untuk kantor mereka. Oke, Pak, jika Pak Ferry melihat kondisi saat ini, apakah kalau tadi kan Pak Ferry sempat menyatakan bahwa mungkin saat ini sementara waktu pelaku properti akan wait and see. Lantas saat-saat seperti ini adalah waktu yang tepat atau tidak, Pak, jika ada pengembang yang ingin melakukan ekspansi, Pak? Menurut Pak Ferry seperti apa? Kalau kita melihat supply pipeline ya, artinya apa, pasokan kantor yang akan selesai di 3 tahun ke depan, rasanya sebenarnya ini bukan waktu yang tepat untuk mengembangkan, gedung kantor lagi gitu ya. Kecuali kalau mereka bisa menyesuaikan misalnya, kita 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 lihat bahwa, tentunya ini kita bicara lagi ke apa, ke siklus properti. Mhm. 3 tahun lagi kemungkinan ini akan bergerak lagi tentunya setelah pemilih kita berharap situasi politik kondusif, situasi ekonomi lebih membaik. Nah, pada saat itulah sebenarnya yang tepat untuk mulai memperkenalkan, gedung baru. Jadi artinya aktivitas pengembangan itu sebenarnya bisa dilakukan di saat sekarang ini gitu ya, dengan target bahwa gedung ini akan selesai 3-4 tahun ke depan. Nah, pada saat itulah kondisinya sudah mulai lebih membaik gitu ya. Jadi tidak ada apa namanya halangan juga untuk para pengembang untuk membangun office kalau dibangun sekarang. Yang jadi masalah adalah kalau gedung itu atau gedung-gedung baru itu selesainya atau beroperasinya di tahun-tahun ini. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau untuk baru memulai, baru melakukan studi, untuk mengakuisisi lahan, kemudian dia mengembangkan dengan construction time selama 3-4 tahun ke depan, tentunya itu tidak terlalu jadi masalah. Oke.
Tadi Bapak juga sempat berbicara terkait tahun politik, jika nantinya pemimpin negara kita sudah jelas ataupun perpolitikan negara ini sudah selesai, baru mungkin bisa pulih lagi. Bisa dikatakan Pak berarti sampai dengan tahun 2022 ini berakhir atau di 2023 kondisi perkantoran masih belum pulih sepenuhnya Pak, atau ada sedikit kemungkinan pulih Pak? Sebenarnya yang lebih menentukan itu faktor ekonomi ya dibandingkan faktor politik. Dan kita tahu bahwa tahun 2023 itu memang ada apa namanya ancaman resesi global yang tentunya ini akan membuat proyeksi ekonomi akan menurun. Dan yang kita kita analisa dari data-data beberapa tahun ke belakang, memang ada korelasi yang sangat tinggi antara penyerapan ruang kantor dengan pertumbuhan GDP. Artinya kalau GDP kita bisa dijaga tetap di angka 5% atau bisa lebih, tentunya tahun 2003 ini akan menjadi titik atau masa recovery dari bisnis perkantoran. Tapi kalau misalnya ekonomi kita terpengaruh dengan resesi global dan seterusnya, tentunya proyeksi ini akan harus mundur lagi. Dan kemudian ada tahun politik di mana biasanya para pengembang itu lebih hati-hati gitu ya, tidak terlalu ekspansif. Mereka akan melihat dulu situasi untuk mengembangkan bisnis atau tidak. Tentunya mereka akan melihat hasil dari pemilu Hmm. tersebut. Gitu.